Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hasimatul Fadlun dari PPG Prajabatan PGSD kelas A, akan memaparkan modul ajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Langsung saja ke pemaparan modul ajar. Modul ajar yang saya buat adalah modul ajar matematika fase A kelas 1. Materinya tentang penjumlahan pengurangan tidak kurang dari 20. Selanjutnya langkah-langkah dari 20. Selanjutnya langkah-langkah untuk membuat modul ajar ada 6 langkah. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, identitas dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum Merdeka sekarang. Yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, tindak lanjut. Langsung saja ke poin pertama. Analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Sebelum membuat modul ajar, saya menganalisis kondisi kebutuhan peserta didik yang saya akan ajar, yaitu kelas 1. Kelas 1 di sini itu terdiri dari 31 siswa peserta didik yang tipikalnya umum, tidak ada kesulitan dalam menerima atau memahami materi. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran pun saya mengajukan pertanyaan materi. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran pun saya mengajukan pertanyaan pemantik untuk diagnostik tes, itu dengan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Pertanyaan pemantik ini bisa dilihat di kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahulunya. Poin kedua yaitu identitas dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Sesuai ketentuan kurikulum sekarang, kita membuat profil pelajar Pancasila. Yang saya ambil di sini yaitu dimensi bernalar kritis dan gotong royong. Sub elemennya untuk mengajukan pendapat, jadi siswa nanti belajar untuk mengajukan pendapat. Dan yang poin keduanya, sub elemennya itu kerjasama. Mereka belajar untuk bekerja sama dengan temannya dalam kelompok. Selanjutnya, menentukan alur tujuan pembelajaran. Sebelum alur tujuan pembelajaran, kita melihat CP-nya dulu, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu baru diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Setelah TP diturunkan lagi jadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Saya pun melakukannya dan dapat dilihat dari komponennya ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan banyaknya sampai 20. Selanjutnya diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran dengan beberapa poin. Di sini ada 5 poin, dapat dilihat di slide. Poin selanjutnya yaitu setelah menentukan ATP baru menyusun modul ajar. Nah, modul ajar di sini saya susun berdasarkan komponen-komponennya. Nah, setelah itu baru setelah melakukan pembelajaran, di akhir kita akan melakukan tindak lanjut berupa refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Selanjutnya, pendekatan dan model yang saya gunakan di modul ini adalah pendekatan TART atau pendekatan teaching at the right level, yang artinya pembelajaran di sini
siswanya dikelompokkan berdasarkan kemampuan pemahamannya. Untuk apa? Untuk mempermudah nantinya. Dan penggunaan TIPEK, yaitu teknologi. Metodenya metode tanya jawab, diskusi, ceramah, dan penugasan. Selanjutnya model pembelajarannya yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Sekarang refleksi modul ajar yang saya buat. Refleksinya itu kita bisa dilihat dari teori belajar, yang kedua perkembangan peserta didik, yang ketiga tentang strategi pembelajaran. Teori belajarnya berkaitan dengan teori belajar. Saya teori belajar yang sesuai dengan modul ajar saya itu merujuk pada teori belajar sosial kognitif, di mana berdasarkan teori ini guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat dan berdasarkan fungsi kognitif peserta didik. Hal ini bisa dilihat dari tadi pendekatan, metode, dan model yang saya gunakan itu membuat peserta didik atau merancang peserta didik. Metode dan model yang saya gunakan itu membuat peserta didik atau merancang peserta didik berperan lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu dalam teori belajar konstruktivisme itu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri. Berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan inti pembelajaran. Beberapa poin yang saya lingkari itu sesuai dengan kemandirian dan melakukan penyelidikan, itu sesuai dengan teori konstruktivisme. Teori humanistik itu ini cirinya itu pada awal kegiatan belajar guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik, di mana saya melakukan diagnostis tes dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Ini untuk apa? Untuk mengetahui apakah peserta didik sejauh mana peserta didik memahami materi yang akan saya ajarkan. Selanjutnya, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian tujuan pembelajaran yang disampaikan sebelum proses pembelajaran, yaitu pada kegiatan pendahuluan. Guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar. Di sini saya memberikan media berupa visual, audio, dan untuk apa? Untuk mengkoordinir peserta didik yang gaya belajarnya berbeda-beda. Ya, kalau peserta didik yang visual sukanya mereka melihat pembelajaran di slide, itu mengasihkan untuk mereka dan mudah memahaminya. Auditory itu dengan mendengarkan. Kalau anak-anak yang fokus belajarnya itu anak-anak auditory lebih memahami. Anak-anak kinestetik yang biasanya nggak bisa diam karena emang kinestetik harus gerak, mereka melakukan percobaan. Jadi semuanya difasilitasi untuk belajar. Selanjutnya, perkembangan peserta didik. Dalam perkembangan peserta didik kelas 1 itu pada tahap operasional konkret, di mana mereka rentan usianya 7 sampai 8 tahun. Peserta didik ini biasanya sudah memahami pemecahan masalah dengan cara berpikir logis. Mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Maka dari itu difasilitasi juga dengan media pembelajaran, sehingga mereka dapat memahami maksud pembelajaran, dapat mempermudah mereka memahami pelajaran. Selanjutnya,
Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan inti pembelajaran di mana ada sintaks pembelajarannya. Dalam kegiatan inti yaitu ada 5 sintaks pembelajaran di sini karena berhubung PBL. Selanjutnya yang pendekatan TAL-nya. TARL itu pendekatannya digunakan dalam modul ajar di sini itu untuk membantu peserta didik memahami pembelajaran dan mempermudah guru untuk memberikan treatment pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang dimana siswa dikelompokkan secara homogen. Selanjutnya untuk soal-soal juga dibedakan antara anak yang pemahamannya tinggi dengan anak yang sedang dan rendah. Dapat dilihat di modul ajar untuk lebih jelasnya. Cultural responsive teaching sebenarnya saya tidak hanya secara tersirat saja dari materi yang saya berikan. Ini materi-materinya contoh-contoh yang diajarkan itu sesuai dengan lingkungan peserta didik. Diharapkan dengan seperti itu peserta didik dapat mempermudah mereka memahami materi yang diajarkan dan dapat menerapkan. Sekian pemaparan materi modul ajar yang saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon apabila ada masukan bisa kritiknya. Terima kasih.